diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri tentang doa, dan tema yang kami angkat pada malam hari ini adalah teologi doa Bapa Kami. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya berdoa. Dan bagi orang Kristen, doa Bapa Kami ini menjadi sesuatu yang sangat populer, menjadi formula di dalam tradisi gereja. Mengapa Yesus mengajarkan doa ini dan apa makna untuk setiap frase yang diucapkan oleh Yesus ini? Kita akan coba melihat pada saat ini bukti-bukti Alkitabiah dan prinsip-prinsip yang akan mengungkapkan tentang teologi dari doa Bapa Kami. Dan saudara-saudaraku, saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube dan Facebook Cornelius Media. Saudara dapat menuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Douglas Parral, Master of Theology. Beliau menikah dengan Ibu Marlene Oli, dan keluarga ini diberkati Tuhan dengan 3 orang anak, Monica, Fabio, dan Maureen. Hamba Tuhan ini telah melayani selama 21 tahun, dan sekarang ini jabatannya sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan juga Direktur Pelayanan Pemuda Advent untuk daerah misi Luwu Tanah Toraja. Dan beliau menamatkan pendidikan S2-nya di Universitas Kelabat pada tahun 2022. Dan kecintaan hamba Tuhan ini akan firman Tuhan akan sangat menolong kita untuk melihat teologi doa Bapa Kami. Topik yang sangat menarik untuk kita angkat pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Douglas Parral. Selamat malam. Ya. Dan salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Cornelius Media. Ya. Bahagia dapat berjumpa dengan saudara-saudari dan tentunya dengan host program Depth Inside Growth, Pendeta Edward Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Apa kabar di sana? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Saya tahu Pendeta begitu banyak kegiatan dan pelayanan, tapi sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Sungguh kami sangat berterima kasih untuk dedikasi pelayanan yang sudah ditunjukkan oleh Pendeta. Terima kasih Pendeta. Dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Douglas Parral, tetap di program DIG, Depth Inside Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIG, Depth Inside Growth. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Oleh karena kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk mempelajari firman-Mu. Dan saat ini,
Sudah bersama dengan kami, narasumber hamba Tuhan Pendeta Douglas Paral. Tuhan akan memberkati hamba Tuhan ketika dia akan mengungkapkan kebenaran kitab suci. Ketika beliau akan berbagi pandangan dari firman Tuhan, Tuhan akan menguasai hambamu ini. Sehingga benar-benar siaran ini akan menjadi berkat luar biasa bagi kami semua yang menyaksikan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan pembacaan pada malam hari ini, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita sudah membaca ayat Alkitab yang akan menjadi pengantar atau pusat dari diskusi kita pada saat ini. Dan mari kita langsung masuk kepada pertanyaan pertama sebagai pendahuluan kepada narasumber kita, Pendeta Paral. Sebenarnya secara umum apa teologi tentang doa yang sesuai dengan ajaran Alkitab? Baik, terima kasih banyak Pendeta Taliwongso. Jadi secara umum teologi dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 seperti yang dibacakan tadi, itu punya makna yang sangat dalam. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka penting untuk mengetahui lebih dahulu apa arti teologi dari perspektif kekristenan. Merujuk pada pengertian etimologi, maka teologi berarti a word about God. Atau kalau saya coba untuk terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka itu berarti sebuah kata tentang Allah atau firman tentang Allah. Hal ini merujuk pada dua kata yang kita bisa temukan di dalam kata teologi itu, yaitu theos, yaitu God, dan logos, word. Menurut the International Standard Bible Encyclopedia, teologi kekristenan itu berbicara tentang Allah, khususnya pernyataan tentang dirinya, rencana keselamatannya, dan bagaimana ia bekerja bagi manusia melalui Yesus Kristus. Prinsip utama dari teologi Kristen adalah hanya Allah saja yang dapat berbicara tentang dirinya melalui informasi yang berasal darinya. Jadi sekali lagi, prinsip utama dari teologi Kristen adalah hanya Allah saja yang dapat berbicara tentang dirinya melalui informasi yang berasal darinya. Dengan demikian, teologi Kristen senantiasa dan harus didasarkan pada kitab suci. Ya. Jadi saat kita berbicara tentang teologi Kristen, semuanya harus bersumber pada kitab suci. Nah, kembali kepada pertanyaan. Secara umum, apa teologi doa Bapa kami? Atau apakah informasi tentang Allah dalam doa Bapa kami ini? Maka jawabannya adalah bahwa Allah adalah kasih. Ya. Dan itu secara eksplisit terlihat pada pesan dari kata-kata yang digunakan di dalam ayat ini atau dalam teks ini. Allah dengan derajat yang tinggi dalam ayat ini dijelaskan sebagai pemilik kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang tak terbatas, yang kehendaknya itu berlaku di bumi dan di sorga sebagai tempat kediamannya, namun berkenan menjadi Bapa bagi manusia, bersedia mendengar dan memenuhi kebutuhan manusia. Di dalam konteks ini memberikan pengampunan, perlindungan, keselamatan, dan memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Sebabnya Yesus menyatakan di dalam Matius 7 ayat 11,
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, ketika kita bertanya apa teologi yang kita temukan dalam doa Bapa kami, maka bagi saya, berdasarkan apa yang kita sudah lihat di dalam ayat-ayat ini, maka saya melihat ada gambaran yang sangat jelas bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah Demikian, Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi gambaran tentang Allah yang dimunculkan dari doa Bapa kami adalah Allah itu adalah kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasan pendahuluannya. Pertanyaan yang kedua mengenai formula, saya bisa katakan formula doa yang sangat populer di antara orang Kristen, doa Bapa kami ini. Kira-kira ada latar belakangnya yang bisa Pendeta berbagi dengan kita. Mengapa formula doa Bapa kami ini menjadi sangat populer di dunia kekristenan? Baik, terima kasih. Kita memiliki dua versi doa Bapa kami yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Ya. Walaupun ada pelajar Alkitab yang mengakui versi ketiga yang berasal dari Didache, atau yang dikenal juga sebagai the teaching of Lord through the 12 Apostles to the nation. Ya, pengajaran Yesus, pengajaran Tuhan melalui 12 rasul, 12 murid kepada bangsa-bangsa. Buku ini seperti buku pegangan bagi orang Kristen pada saat itu, yang ditemukan oleh Bryennius tahun 1873 dalam bentuk manuskrip Yunani yang bertanggal tahun 1056 Masehi. Kita bisa dapat lihat lebih jauh tentang informasi ini, salah satunya dari sumber di Unford Yale Bible Dictionary. Tapi kita merujuk pada apa yang kita temukan di dalam kitab suci. Kita temukan di sana ada dua versi dari doa Bapa kami. Yang pertama dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, itu adalah versi panjang dari doa Bapa kami, dan kemudian yang kedua dalam Lukas pasal 2 ayat 4 itu versi pendeknya. Penting untuk dicatat bahwa sekalipun berisi doa yang sama, namun waktu dan tempat doa ini diucapkan atau diajarkan Yesus berbeda. Doa Bapa kami yang dicatat dalam Matius 6 diajarkan Yesus kepada murid-murid, kepada 12 murid, dan orang banyak yang hadir pada peristiwa khotbah di atas bukit. Artinya, doa Bapa kami diajarkan Yesus sebagai bagian dari pengajarannya di atas bukit. Yesus mengajarkan prinsip doa yang benar, berbeda dari praktek doa yang diajarkan dan ditujukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Latar belakang ini dapat kita lihat pada pernyataan Yesus pada awal kalimat ayat 9. Kita temukan di sana, karena itu berdoalah demikian. Artinya, doa Bapa kami ini diajarkan Yesus sebagai contoh cara berdoa yang benar. Berbeda dari cara berdoa yang dinyatakan pada ayat sebelumnya, khususnya pada ayat 7 dan 8, kita boleh lihat di sana. Selanjutnya kita bisa temukan bahwa saat Tuhan Yesus mengajar khotbah di atas bukit, maka kita tidak akan temukan nama bukit tempat Yesus mengajar itu secara pasti. Namun seorang pelajar Alkitab yang bernama Redford menyatakan bahwa menurut tradisi bukit tempat Yesus berkhotbah itu terletak sedikit di barat laut dan Danau Galilea. Dan peristiwa ini terjadi pada perjalanan pelayanan Yesus yang pertama di wilayah Galilea pada pertengahan 3,5 tahun pelayanannya, itu sekitar akhir musim panas tahun 29 Masehi. Kemudian ketika kita coba untuk lihat versi Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4, di sini penulis tidak memberikan informasi mengenai tempat dan waktu peristiwa terjadi. Namun bila merujuk pada pernyataan Lukas sebagai penulis kitab pada pasal 1 ayat 3, bahwa ia telah menyelidiki segala peristiwa dengan saksama dari asal mulanya dan membukukannya secara teratur, maka berdasarkan urutannya, kemungkinan peristiwa ini terjadi setelah kunjungan Yesus ke Betania. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lalu kalau ketika kita coba lihat Seventh Day Adventist Bible Commentary, di sana kita temukan bahwa peristiwa ini terjadi pada kunjungan Yesus ke Yerusalem pada hari raya pentabisan Bait Allah.
Jika bukan terjadi di Yerusalem, kemungkinan terjadi di salah satu tempat di wilayah Perea, sekitar musim gugur tahun 30 Masehi. Peristiwa ini terjadi kemungkinan pada pagi hari setelah Yesus berdoa, sebagaimana informasi yang kita lihat pada Lukas 11 ayat 1. Selanjutnya, permintaan ajarlah kami berdoa, kemungkinan ditanya oleh salah satu murid yang tidak hadir pada peristiwa dalam Matius 6. Sehingga mungkin pertanyaan ini bukan ditanyakan dari kelompok 12 murid, tetapi dari kelompok 70 murid. Karena informasi Alkitab mengatakan bahwa murid-murid Yesus bukan hanya 12 orang, tetapi masih banyak yang lain. Nah, kembali kepada pertanyaan, setelah kita lihat latar belakang ini, mengapa doa Bapa kami ini, atau the Lord's Prayer ini menjadi populer di kalangan orang Kristen? Seorang pelajar Alkitab yang bernama Clinton Wohlen menyatakan bahwa Matius 6 yang di dalamnya ada the Lord's Prayer merupakan jantung dari khotbah Yesus di atas bukit. Dan ketika kita coba untuk menelusuri tentang berapa banyak dari orang-orang Kristen yang senang untuk membaca khotbah di atas bukit, saya rasa banyak, mayoritas orang Kristen sangat senang untuk membaca khotbah di atas bukit. Selanjutnya, Tertullian kemudian menyatakan bahwa doa Bapa kami ini merupakan ringkasan dari semua ajaran iman dan moral. Bahkan dia mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah sebuah ringkasan dari seluruh Injil. Lalu kemudian Cyprian kemudian juga menyatakan bahwa doa Bapa kami ini adalah ringkasan dari doktrin surgawi. Seorang pelajar Alkitab yang bernama Ulrich Luz dan sahabatnya Helmut Foster dalam bukunya A Critical and Historical Commentary on the Bible, dia menyatakan bahwa pada gereja mula-mula in the ancient church, doa ini diajarkan dan menjadi doa kepada orang yang akan dibaptis, dan itu adalah doa pertama yang mereka panjatkan setelah pembaptisan. Mulai abad ketiga, bahkan hal ini telah menjadi bagian dari aturan gereja. Itulah sebabnya doa Bapa kami ini memiliki pengaruh yang kuat, paling tidak di dalam 3 hal. Yang pertama di dalam penyembahan. Kalau kita lihat catatan informasi sejarah, Gregorius Agung memasukkan doa Bapa kami ini dalam kanon pada pelayanan misa. Dan pada abad ke-16, gereja-gereja Protestan menjadikan doa Bapa kami sebagai penutup doa syafaat, atau penutup pengganti kanon, atau sebagai pengakuan dosa, atau sekedar penutup ibadah. Jadi, sekali lagi doa Bapa kami ini memiliki pengaruh yang kuat dalam penyembahan. Yang kedua adalah memiliki pengaruh yang kuat di dalam dogma atau pengajaran. Doa Bapa kami ini sekali lagi memiliki tempat penting di dalam katekismus. Itu dipahami di satu sisi sebagai kutipan dan ringkasan doktrin Kristen, tetapi di sisi lain sebagai panduan untuk berdoa. Peter Sirosologus menyatakan bahwa doa Bapa kami ini sebagai instruksi terpendek untuk memahami permohonan. Gereja mula-mula berpendapat bahwa doa Bapa kami adalah standar doa, dan doa Kristen dan orang Kristen harus mengikuti doa ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa isi yang diperlukan ini adalah isi yang diperlukan dalam katekismus. Dan bagi Luther sendiri, tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Bapa kami. Dia mengatakan bahwa doa ini untuk anak-anak dan orang-orang sederhana. Dan dalam katekismus saat ini, doa Bapa kami juga merupakan salah satu doa utama, bagian dari ajaran Kristen. Pada Sinode Bern tahun 1953, di sana dinyatakan bahwa doa Bapa kami adalah doa Kristen yang sejati dan kendi yang dengannya rahmat yang begitu besar diambil dari mata air Yesus Kristus dan dicurahkan ke dalam hati. Kemudian pengaruh kuat dari doa Bapa kami ini sehingga begitu populer adalah doa Bapa kami ini senantiasa dihubungkan dengan kesalehan hidup seseorang. Sejak zaman didaske, yaitu zaman di mana pengajaran Tuhan itu diturunkan oleh para rasul, maka doa Bapa kami ini diusulkan untuk diucapkan 3 kali sehari. Pada abad pertengahan, doa Bapa kami memainkan peran penting dalam doa di biara-biara.
Dan untuk mensosialisasikan doa ini kepada kaum awam, maka dijadikan sebagai bagian atau formula untuk melakukan hal magic atau sulap, supaya itu menjadi hal yang biasa bagi kaum awam, bukan hanya para rohaniawan yang tinggal di biara. Lalu sejak akhir abad pertengahan, masuk pada era reformasi, bahkan kontra reformasi, maka doa Bapa Kami yang ini senantiasa dihubungkan dengan kesalehan semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya pengajaran katekese. Apa itu pengajaran katekese? Yaitu pembinaan rohani bagi anak-anak, kaum muda, bahkan orang dewasa. Dan kemudian praktek doa rosario yang dimulaikan sejak Perang Salib itu menyebabkan doa ini semakin populer. Demikian yang dapat saya berikan sebagai jawaban. Baik, terima kasih Pendeta, informasi yang sangat luar biasa. Jadi ternyata memang tokoh-tokoh penting di dalam sejarah gereja melihat betapa pentingnya doa Bapa Kami ini. Terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan bagi kita. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita masih akan bersemangat masuk lebih dalam. Kita akan membedah struktur dan makna dari setiap frase doa Bapa Kami. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Masih di program DIG, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan untuk mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan bagi saudara yang baru bergabung, tema yang kami angkat malam hari ini adalah Teologi Doa Bapa Kami bersama dengan narasumber Pendeta Douglas Parel, Master of Theology. Dan tadi kita sudah mendengarkan tentang latar belakang mengapa doa Bapa Kami ini penting dan sangat populer oleh karena memang tokoh gereja sesuai dengan sejarah yang sudah diungkapkan tadi menganggap ada hal-hal yang sangat signifikan tentang doa Bapa Kami. Dan mari kita lanjutkan pendalaman kita, Pendeta Parel. Apakah Pendeta melihat dari struktur doa Bapa Kami ini, apakah ada sesuatu yang signifikan? Mengapa ini signifikan? Baik, terima kasih. Jika kita membaca khususnya Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa Kami ini, maka secara sederhana ini bagi bacaan orang awam yang tidak berkecimpung di bidang teologi maka kita dapat menemukan struktur atau kerangka dari doa ini yang sederhana. Paling tidak di dalamnya kita bisa menemukan 3 hal, yaitu pujian. Kita bisa lihat di ayat 9 dan ayatnya ke-10. Kemudian permohonan atau atas kebutuhan dan permohonan perlindungan. Kita bisa lihat di ayat 11 dan ayat 13. Lalu kemudian kita juga bisa melihat di sana permohonan pengampunan di ayatnya yang ke-12. Dan walaupun ini sederhana, tetapi ini sangat signifikan untuk menjadi pola atau contoh di mana kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Namun, Pendeta, saat kita mencoba untuk melihat struktur ini dari perspektif pelajar Alkitab, saya secara pribadi belum mencoba untuk melihatnya secara pribadi, tetapi saya merekomendasikan untuk melihat salah satu struktur kiastik yang diberikan oleh Clinton Wallen dalam jurnalnya yang berjudul Lesson from Matthew 6. Ini kita bisa lihat pada Biblical Research Institute dari General Conference of Seventh-day Adventists. Struktur kiastik ini digunakan untuk memberikan penekanan pada gagasan paralel, terutama untuk saat kita mempelajari Alkitab. Mari saya coba untuk memberikan penjelasan walaupun tidak nampak, kita tidak punya slide untuk menggambarkannya, tetapi kita bisa
melihat dalam penjelasan yang akan diberikan. Kalau kita lihat dalam struktur kiastiknya, maka pada posisi atas itu yang biasa kita sebutkan A1-nya, maka di situ dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu berbicara tentang address atau afirmasi bahwa Tuhan itu sebagai Bapa. Jadi A1-nya itu Tuhan sebagai Bapa. Kemudian ketika kita tarik bagian paling bawah yaitu A2, itu juga kita temukan di sana ada penegasan, ada afirmasi. Afirmasinya bahwa kerajaan, kuasa dan kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Tuhan pemilik kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kemudian ketika kita tarik ke atas kembali ke B1-nya, kita akan menemukan di sana ada 3 permohonan terkait dengan Tuhan dan kerajaannya. Kita boleh lihat itu ya. Di dalam ayat 9, ya, datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Kemudian di bagian B yang kedua, kita akan menemukan 3 permohonan terkait kebutuhan kita. Di sana ada permohonan untuk Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, makanan kita yang secukupnya. Yang kedua, permohonan untuk mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, untuk tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan di sentral dari doa ini atau permohonan ini, di sana kita temukan kalimat seperti di surga juga di bumi. Ya, as in heaven, also on earth. Nah, ketika kita melihat struktur ini, maka kita dapati bahwa petisi atau permohonan utama dari doa Bapa kami adalah meminta agar kerajaan Tuhan itu menjadi kenyataan di antara umat Tuhan di bumi. Itu sentralnya. Mengapa itu penting? Sebab pemenuhan kebutuhan pribadi kita itu bertumpu pada Tuhan sebagai Bapa kita, dan kita menjadi bagian dari kerajaannya. Sehingga ketika ditanya, pertanyaan tadi, apa signifikansi dari struktur teks Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini? Maka signifikansi yang terlihat dari struktur ini bukan hanya sekedar memberi pola atau patron saat berdoa, tetapi Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kunci untuk menyelesaikan seluruh persoalan kebutuhan kita selama kita di atas dunia ini adalah menjadi bagian dari kerajaannya di atas dunia ini. Dan dengan demikian, secara otomatis menjadikan Tuhan yang pengasih dan panjang sabar sebagai Bapa kita. Inilah signifikansi yang saya lihat dari struktur Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13 berdasarkan struktur kiastik yang diberikan oleh Clinton. Ya, baik. Ya, terima kasih Pendeta Parel. Ya, ada gangguan teknis yang kita alami dan kita masih mencoba untuk kembali membangun koneksi. Ya, oke, baik. Ya, kita sudah terhubung. Terima kasih Pendeta Douglas Parel untuk membagikan kepada kita struktur doa Bapa kami dan signifikansinya. Baik, mari kita masuk kepada inti, ya, yaitu bagaimana frase-frase di dalam doa Bapa kami ini, seperti yang kalau saya boleh uraikan, Bapa kami yang di sorga, lalu kemudian ada dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Kira-kira apa makna dari frase-frase ini kalau menurut pendeta menganalisa frase dari doa Bapa kami ini? Baik, terima kasih. Kita coba untuk melihat beberapa frase yang digunakan di dalam doa Bapa kami ini. Yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Saat kita melihat atau membaca frase ini, maka frase ini memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah kata-kata pertama yang harus digunakan untuk mendekati Allah dalam doa. Kita tentunya menyadari kita mungkin tidak layak untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Tetapi
kapanpun kita melakukannya dengan tulus, maka kita meyakini bahwa Dia menerima kita dengan sukacita dan mengakui kita sebagai putranya. Kita bisa lihat hal itu di dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai ayat 24. Ketika kita melihat frase ini, maka frase ini menyatakan jaminan dari hubungan kita dengan Allah. Dan frase ini mengusir kebimbangan atau keraguan. Frase ini juga menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Dan hal yang penting adalah saat kita menghayati hal ini, maka frase ini akan menyingkirkan sifat mementingkan diri yang ada di dalam diri kita dan mengakui bahwa setiap orang percaya adalah saudara-saudara kita. Dan kalau kita coba lihat pemahaman dari frase ini dalam tulisan pena inspirasi, khususnya dalam buku Khotbah di atas bukit, maka kita akan menemukan bahwa saat kita memanggil Allah di surga sebagai Bapa kita, hal itu menyatakan bahwa saya bersedia sebagai anaknya untuk dipimpin oleh kebijaksanaannya dalam penurutan. Saat saya memanggil Allah di surga sebagai Bapa saya, maka saya bersedia untuk menerima rencananya dalam hidup saya sebagai anak Allah. Dan saya akan mempertahankan kehormatannya. Dan saat kita sadar bahwa Bapa yang kita panggil di dalam doa adalah Allah yang maha kuasa, maha tinggi, ada di sorga. Dan kita ada di bumi sebagai manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Maka frase ini jika dihayati akan membawa ke dalam hati kita roh penghormatan dan kerendahan hati. Dan itu merupakan syarat pertama untuk memperoleh keselamatan. Nah, mari kita lihat sekarang frase yang berikutnya dari ayat ini, yaitu dikuduskanlah namamu. Kita pada saat membaca Alkitab, kita semua menyadari bahwa nama Tuhan itu suci atau kudus. Karena Tuhan sendiri adalah kudus. Dan saat kita melihat di dalam ayat ini, kata dikuduskanlah namamu, maka berdasarkan teks dari bahasa aslinya, maka arti dikuduskan ini artinya menganggap atau memperlakukan nama itu kudus. Walaupun Tuhan adalah kudus, tetapi saat kita manusia yang berdosa ini mengucapkan nama yang kudus itu, maka kita harus memperlakukan secara sadar nama itu dengan cara yang kudus. Bagaimana caranya? Menghormati nama Allah dengan cara yang kudus. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah melalui tindakan yang mengakui dan menghormati Tuhan sebagai Allah kita. Lalu kemudian yang kedua, menghormati Dia dengan menuruti seluruh apa yang dikehendakinya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat 5-7, maka kita akan temukan bahwa nama Allah itu sebenarnya melambangkan karakternya. Nama Allah itu melambangkan karakternya. Itu sebabnya saat kita mengatakan kita menguduskan namanya, maka kita harus mengakui kekudusan karakternya dan mengizinkan Dia untuk mereproduksi karakter itu di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kalau kita coba lihat di dalam ayatnya yang ke-10, maka yang dimaksud dengan kerajaan, datanglah kerajaanmu ini bukan bicara tentang kerajaan kasih karunia. Sebab kita memahami bahwa Tuhan Yesus datang pertama kali ke atas dunia ini sebagai manusia, Tuhan yang menjelma sebagai manusia, tujuannya adalah untuk mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kasih karunia. Tetapi saat Tuhan Yesus menyatakan di dalam doanya, datanglah kerajaan, ini tidak bicara tentang kerajaan kasih karunia. Tetapi ini bicara tentang kerajaan kemuliaan. Setiap orang yang telah menjadi bagian dari kerajaan kasih karunia, pasti menjadi bagian dari kerajaan kemuliaan. Dan yang menarik dari frase ini, sebagaimana yang
terdapat dalam buku Pena Inspirasi, dikatakan bahwa saat Tuhan Yesus menggunakan kata ini, murid-murid Kristus sedang mengharapkan kedatangan kerajaan kemuliaannya. Tetapi dengan memberikan doa ini kepada mereka, Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan itu belum saatnya untuk didirikan. Mereka harus mendoakan kedatangannya sebagai sesuatu yang akan datang kelak. Tetapi walaupun kerajaan kemuliaan ini akan terjadi di kemudian hari, tetapi ketika mengucapkan doa ini, permintaan ini juga merupakan suatu jaminan kepada murid-murid ataupun kepada setiap orang Kristen yang mengucapkannya dari setiap generasi. Artinya, walaupun mereka tidak harus melihat kedatangan kerajaan itu pada zaman mereka. Artinya kedatangan Yesus pada kali yang kedua tidak terjadi pada zaman kita saat ini atau pada zaman murid-muridnya. Namun fakta bahwa Yesus menyuruh mereka mendoakan kedatangan kerajaan itu, ini merupakan satu bukti, satu jaminan bahwa dalam waktu yang ditentukan oleh Allah, maka kerajaan itu pasti datang. Itulah makna dari frase, datanglah kerajaanmu. Selanjutnya, kita menuju ke frase, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga, atau seperti di sorga. Di dalam Matius pasal 6. Di sana ketika kita membaca hal ini, maka ini adalah suatu doa. Ini adalah suatu doa agar kerajaan kejahatan di bumi ini dapat diakhiri. Dan dosa dapat selama-lamanya dibinasakan dan kemudian kerajaan kebenaran didirikan. Ini adalah doa, adalah harapan agar kerajaan kebenaran itu dapat didirikan, dapat memenangkan pertarungan di dalam dunia ini yang diklaim oleh setan sebagai kerajaan. Itulah sebabnya saat Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga di dalam doa ini, Kristus sedang berpaling kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Pasti kehendak Allah itu berhubungan dengan aturan-aturan atau hukum-hukumnya yang perlu ditegakkan. Dan ketika kita manusia mau menyerah pada kekuasaan kerajaan kasih karunia, maka kehendak Allah bagi setiap orang untuk hidup sesuai dengan perintahnya itu dapat tercapai. Sehingga frase ini merupakan frase harapan. Dan harapan ini dapat terjadi dalam diri saya, diri saudara-saudara, apabila kita takluk kepada Yesus sebagai pendiri kerajaan kasih karunia itu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah Pendeta Douglas. Di dalam, ya, ini sangat menarik. Jadi ternyata memang setiap frase memiliki makna yang sangat dalam dan kita sangat bersemangat untuk mempelajari beberapa bagian selanjutnya. Tetapi kita akan break sejenak dan pemirsa di rumah kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini dan sesudah itu kita masih akan kembali untuk menggali lebih dalam teologi doa Bapa Kami. Tetaplah bersama dengan kami. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Pemirsa di rumah, Anda kembali bergabung bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah teologi doa Bapa Kami bersama dengan narasumber Pendeta Douglas Paral, Master of Theology. Dan kita tadi sementara membahas tentang makna dari frase-frase yang ada di doa Bapa Kami. Dan tadi kita sudah melihat kata Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga.
Kita masih akan melanjutkan untuk frase-frase selanjutnya, dan selanjutnya kami kembalikan langsung kepada narasumber kita, Pendeta Douglas Paral. Apa yang selanjutnya terdapat di dalam frase-frase seperti berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan seterusnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Saat kita membaca frase berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya, maka seolah-olah frase ini kelihatannya kontras dengan status kita sebagai anak Allah. Bukankah kita ini adalah putra-putri Allah, pewaris kerajaan, pewaris berkat-berkat dari kerajaan itu. Lalu mengapa kita membutuhkan permohonan untuk memberikan kepada kita makanan kita yang secukupnya? Kalau kita coba melihat kondisi kita sekarang ini, maka status kita sebagai putra-putri Allah, dan memang kita adalah putra-putri Allah, ini belum sepenuhnya terjadi secara sempurna. Kita memang adalah putra-putri Allah, tetapi itu kemudian akan secara sempurna kita alami di dalam kehidupan kita manakala kita telah dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kembali ke tempat kita yang sebenarnya, di sorga dan di dunia dan bumi langit yang baru. Nah, itulah sebabnya mengapa penting untuk kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ketika kita berdoa dengan mengucapkan frase ini, maka kita juga bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita. Itu sebabnya frase ini mengatakan berikanlah kepada kami. Bukan berikanlah kepada saya, tetapi berikanlah kepada kami. Kita harus mengingat orang-orang lain. Kita harus memperhatikan, meminta juga untuk Tuhan memenuhi kebutuhan orang-orang lain, saudara-saudara kita. Dan saat kita berdoa, berikanlah makanan kami yang secukupnya, ini bukan hanya berhubungan dengan makanan jasmani, tetapi ini juga berhubungan dengan makanan rohani. Dan kalau kita kembali lihat di dalam buku Pena Inspirasi, di sana hamba Tuhan mencatat bahwa di dalam mengajar kita untuk meminta setiap hari apa yang kita perlukan, baik berkat duniawi maupun berkat rohani, Allah mempunyai satu maksud demi kebaikan kita. Dan apa maksudnya? Dia mau agar kita menyadari ketergantungan kita kepada pemeliharaannya yang terus-menerus. Karena dia berupaya menarik kita untuk berhubungan dengan dirinya. Sebab memang benar demikian. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sedang berjalan pada jalan yang sangat gelap di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita perlu tuntunan. Sehingga kalau kita baca kitab Yeremia 17, jangan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan melalui frase ini, kita diajar untuk menjaga ketergantungan kita dengan Tuhan. Kemudian, yang berikutnya adalah, ampunilah kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita lihat frase ini frase yang sangat penting. Sebab saat kita berdoa, membutuhkan pengampunan dari Tuhan, memohonkan pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk juga mengampuni orang lain. Saya sangat senang dengan frase ini, sebab sebenarnya kebutuhan utama kita sebagai manusia, dari begitu banyak kebutuhan dan tekanan-tekanan dalam hidup, itu adalah masalah dosa. Dan kita harus selalu memastikan bahwa kehidupan kita diampuni. Dan melalui frase ini kita dapati bahwa pengampunan hanya dapat kita terima dari Tuhan hanya apabila kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Ini hal yang penting untuk kita praktekkan. Kita harus selalu memberikan pengampunan supaya kita boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan melalui frase ini juga dinyatakan bahwa dosa di hadapan Tuhan itu sangat besar. Ya.
Jadi kita tidak boleh mencoba untuk memperkecil atau memaafkan dosa-dosa kita. Kita harus selalu meminta pengampunan dari Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang pengampunan, maka Golgota merupakan bukti yang kuat tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang sedia untuk selalu memberikan pengampunan. Jadi sekali lagi melalui frase ini bukan hanya kita diajar untuk mengampuni orang lain supaya kita bisa mendapatkan pengampunan, tetapi melalui frase ini kita bisa melihat Golgota, cinta Tuhan yang sangat besar bagi semua umat manusia. Kemudian yang berikut adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ketika kita melihat teks ini, maka teks ini bicara tentang pentingnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai jaminan perlindungan, tempat kita berlindung. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan temukan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang mencobai kita. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kita dicobai oleh keinginan kita. Dan setan berperan di sana. Dan seringkali Tuhan kemudian mengizinkan umat-umatnya juga untuk ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Tujuannya adalah untuk memperkokoh iman, mempertumbuhkan keyakinan kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan juru selamat sebagai satu-satunya penolong, tempat kita berlindung. Dan melalui kata-kata di dalam doa ini, kita dapati bahwa satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman, perlindungan yang sejati, hanyalah kalau kita tinggal di dalam Yesus. Dan jaminannya adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan jiwa yang untuknya ia telah mati. Kemudian yang berikutnya adalah karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ketika kita melihat kalimat-kalimat terakhir atau kata-kata terakhir dari kalimat doa di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ini, maka kita mendapati bahwa kalimat-kalimat terakhir pada doa ini memiliki kualitas yang luar biasa, yang sama seperti kalimat-kalimat yang lain pada doa ini, terutama pada kalimat pertama dari doa Yesus. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ini menunjukkan wewenang, menunjukkan kuasa yang besar dari Bapa kita yang di surga. Dan ini merupakan jaminan bahwa sekalipun kita berhadapan dengan badai kebencian manusia, sekalipun kita berhadapan dengan amarah setan, karena setan tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat, ia mengaum-ngaum seperti singa, hendak mencari orang yang dapat ditelannya, mangsanya. Sekalipun kita harus berhadapan dengan itu, namun kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan, kita tidak boleh takut menghadapi hal itu karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan kata-kata dari kalimat doa yang terakhir ini mengingatkan kita bahwa ada jaminan kemenangan bagi setiap orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Kelihatan seperti demikian, Pendeta. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih bahwa memang ternyata kalaupun kita mau menggali satu-satu frase ini sangat luar biasa ya. Dan terima kasih Pendeta sudah memberikan, saya percaya itu ringkasan intisari dari setiap frase yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Nah, Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa doa-doa di gereja dikunci dengan doa Bapa kami? Apakah formula doa ini sebagai jaminan bahwa doa itu pasti kalau dikunci dengan doa Bapa kami? Seakan-akan seperti menjadi mantra begitu. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta. Ini ada hal yang sangat menarik untuk dicatat. Ya. Bahwa sebenarnya pemikiran yang diungkapkan dalam doa Bapa kami ini sebenarnya baik-baik melalui pemikiran maupun kata-kata yang ada di dalamnya, sebenarnya sudah ditemukan baik dalam doa perjanjian lama maupun dalam doa ritual Yahudi yang dikenal sebagai Hakadosh. Kita bisa lihat itu dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary. Dan walaupun demikian, bahwa pemikiran-pemikiran, ide-ide di dalam doa ini
ataupun kata-kata, ada kata-kata yang juga digunakan, sudah menjadi hal yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Namun sekali lagi, bahwa ini semuanya berasal dari Yesus. Ini semuanya berasal dari Yesus. Mengapa? Sebab semua yang baik yang diperoleh oleh umat-umat Tuhan itu berasal dari Tuhan. Nah, tetapi ketika kemudian itu telah diberikan hal yang baik, yang sempurna itu diberikan kepada manusia, namun seringkali kemurnian dari kebenaran itu kemudian tergerus. Dalam konteks orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, para pemimpin agama, maka kata-kata doa yang murni, yang memiliki ide yang sangat baik ini, yang Tuhan berikan kepada mereka, itu telah tergerus kebenaran itu di sekitar tradisi-tradisi manusia dan ibadah-ibadah yang bersifat formal. Dan ini benar-benar terjadi. Itu sebabnya kalau kita lihat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan jangan berdoa panjang-panjang, jangan berdoa bertele-tele. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, walaupun sekali lagi ide dan kata-katanya sudah diucapkan atau sudah sering diucapkan oleh para pendoa di zaman Yesus, tetapi dengan mengajarkan ini kembali, Yesus kemudian mengembalikan orisinalitasnya, keasliannya dari doa yang ia telah berikan kepada bangsa Israel sebelumnya. Dan ini kemudian bisa menjadi dasar dari menjawab pertanyaan tadi. Apakah formula doa ini sebagai jaminan doa kita pasti dijawab sesuai dengan permohonan? Maka jawabannya tidak demikian. Ya. Ini tidak menjadi jaminan. Ini bukanlah formula doa untuk kemudian melunakkan hati Tuhan. Tidak demikian. Dan mengapa kemudian banyak gereja-gereja doanya dikunci dengan doa Bapa Kami? Sekali lagi, ini adalah kebiasaan yang turun-temurun sesuai dengan, mungkin ada hubungannya dengan sejarah yang telah disampaikan di awal. Yeah. Dan sekali lagi, ini tidak ada jaminan bahwa doa pasti dijawab dengan mengunci doa itu dengan doa Bapa Kami. Tetapi sebaliknya, apakah kita tidak bisa mengucapkan doa Bapa Kami di akhir dari doa kita? Jawabannya tidak ada yang melarang. Asalkan itu tetap memiliki orisinalitasnya. Kita mengucapkannya itu keluar dari hati kita yang paling dalam dengan penuh kesungguh-sungguhan. Bukan hanya sekedar pengucapan formalitas. Jika itu yang kita lakukan, saya percaya doa kita diterima oleh Tuhan. Tapi ketika itu hanya sekedar formalitas, sebagai bumbu-bumbu penyedap untuk didengar, maka tentu doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Demikian. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan berhubungan dengan pernyataan pendeta tadi, saya melihat bisakah kira-kira mengapa Yesus menyebutkan doa ini yang sebenarnya secara prinsip pendeta katakan tadi bahwa idenya sudah ada sejak dari perjanjian lama, tetapi ketika itu menjadi ritual, sesuatu yang bahkan mungkin dihafalkan, tergerus maknanya, akhirnya Yesus mengajarkan kembali, walaupun prinsipnya sama, tetapi dalam ekspresi kata-kata yang berbeda. Nah, bisakah kira-kira kemungkinan ini diulangi lagi kesalahan ini oleh kita yang pada akhirnya menghafalkan kembali doa Bapa Kami? Itu sebabnya pertanyaan saya, doa mana yang terbaik? Apakah yang dihafalkan atau doa yang keluar dari dalam hati supaya mungkin kita tidak mengulangi kesalahan seperti orang-orang di zaman Yesus? Ya, apa yang disampaikan oleh pendeta Taliwongso itu benar, bahwa kemungkinan kita mengulangi kesalahan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus dengan menghafalkan, menjadikan doa itu sebagai hafalan biasa, itu mungkin saja terjadi. Itulah sebabnya, maka doa yang terbaik itu adalah doa yang tidak dihafal. Doa yang bebas keluar dari dalam hati. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 13, kita baca keseluruhan pasalnya, maka salah satu bagian yang Tuhan tidak senangi di sana adalah bahwa ibadah yang dilakukan umatnya itu adalah perintah yang dihafalkan. Bukankah doa itu adalah satu bagian dari ibadah? Jadi penting sekali kita benar-benar
memiliki doa yang bebas keluar dari hati kita. Bukankah doa itu, pengertian doa itu sama seperti kita bercakap-cakap dengan sahabat kita. Ya. Dan bagaimana supaya doa yang kita ucapkan itu bebas keluar dari hati kita? Kita harus merasa nyaman dulu dengan teman curhat kita. Siapa teman curhat kita? Tentunya Yesus sendiri. Kita harus nyaman, dan bagaimana supaya bisa nyaman dengannya? Kita harus mengenal dia lebih baik dari hari ke hari. Kita harus merenungkan kasihnya yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dengan bebas, tanpa kaku, tanpa malu, tanpa ragu, tanpa ada kegugupan untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan secara bebas, tanpa dihafal. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta, dan kita sudah tiba di bagian penghujung. Kira-kira bagaimana seharusnya orang Kristen itu berdoa? Elemen-elemen apa yang harus ada di dalam doa, baik itu mungkin yang seperti Pendeta anjurkan tadi, sebaiknya keluar dari dalam hati, tapi apakah harus ada elemen-elemen yang indispensable, artinya harus ada doa itu? Bolehkah Pendeta Baik, terima kasih. Kita bisa menemukan banyak prinsip-prinsip yang penting saat kita berdoa. Kalau kita coba untuk lihat di dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, kita temukan di sana bahwa Tuhan meminta supaya kita berdoa jangan seperti orang munafik. Sekali lagi di sana ada nilai kesungguh-sungguhan. Di sana ada nilai ketulusan hati. Kita tidak berdoa supaya kita dilihat oleh orang bahwa kita adalah seorang yang rohani, seorang pendoa. Tetapi doa itu adalah sebuah kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Dan itu yang kita harus lakukan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah doa kita itu jangan bertele-tele. Ya. Jangan bertele-tele. Jangan berpikir bahwa dengan doa yang sangat panjang, maka kemudian doa dengan bunga-bunga kata yang indah, maka doa-doa kita berterima di hadapan Tuhan. Prinsipnya Tuhan menyampaikan, janganlah kamu bertele-tele saat berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saat kita mengucapkan doa yang bertele-tele, artinya kita dalam posisi tidak mengenal siapa sebenarnya Allah kita, apa yang Ia mau kita lakukan saat berdoa, apa karakternya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita lihat kitab Yakobus, pasalnya yang ke-4, mulai ayatnya yang pertama, di sana ada seperti dialog yang dituliskan di sana bahwa kita membutuhkan sesuatu tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Jawaban pertama karena kita tidak berdoa. Tapi jawaban yang berikutnya adalah mungkin kita berdoa tetapi kita mendoakan sesuatu yang tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka tentunya doa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 13-14, di sana firman Tuhan mengatakan kita harus meminta pada saat berdoa di dalam nama Yesus. Kemudian kalau kita coba lihat hal yang lain, kita bisa temukan juga hal yang lain. Kalau kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 4, kemudian Kolose pasal 3 atau 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita akan temukan di sana prinsip doa. Di sana kita harus memuji Tuhan di dalam doa kita. Lalu kemudian yang kedua, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian prinsip doa yang lain adalah pentingnya kita mengakui dosa kita. Yesaya 59 kita dapati bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi yang telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Sehingga penting untuk mengakui dosa. Selanjutnya kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mintalah maka kamu akan diberi. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam praktik doa saat ini, maka paling tidak ada 4 elemen ya, di luar hal-hal yang lain yang perlu dipenuhi pada saat berdoa. Yang pertama, doa kita mencakup pujian kepada Tuhan. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Yang ketiga kita menyampaikan permohonan. Dan yang terakhir ucapan syukur. Ya. Demikian. Baik, terima kasih. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini. Dan saya percaya semua yang menyaksikan ini benar-benar terberkati lewat pelajaran teologi doa Bapa Kami. Sesuatu yang mungkin sudah menjadi hafalan,
tetapi pada akhirnya kita kehilangan makna dan kedalaman daripada doa yang disampaikan oleh Yesus ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan. Sebagai closing statement singkat dari Pendeta Douglas Parral, sebelum kita tutup, ada yang pendeta ingin sampaikan? Baik, terima kasih. Banyak hal yang kita sudah dengarkan pada pertemuan malam hari ini. Namun mungkin banyak yang kita lupa, tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa Bapa kita yang di sorga, Sang Pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini, adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Melalui doa Bapa kami, di sana kita bisa melihat miniatur dari Injil itu sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa betapa besar kasih Allah kepada manusia. Itulah sebabnya jangan biarkan kita membuang kesempatan ini. Gunakan kesempatan ini untuk selalu berhubungan dengan Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhan senantiasa sedia untuk menjawab doa-doa kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta. Dan bolehkah pendeta menutup diskusi kita dengan doa dan juga mendoakan pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami boleh menerima berkat dari Tuhan saat kami mendalami pelajaran tentang doa Bapa kami. Dari kalimat-kalimat yang sederhana, yang menyentuh hati setiap orang yang mengucapkan ataupun yang mendengar, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk setiap generasi. Bahkan mungkin telah menjadi hafalan bagi banyak orang. Kami bersyukur oleh karena malam hari ini kami boleh mendapatkan makna yang sangat luar biasa, sangat dalam. Dan kami rindu Bapa untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya malam hari ini Bapa di sorga, dengan pertolongan dari Tuhan, kami merindukan agar kami semua benar-benar menjadi pendoa yang setia. Kami benar-benar menyadari ketergantungan kami kepada Tuhan. Dan kami mau mempraktekkan prinsip-prinsip doa seperti yang telah diajarkan kepada kami pada malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, melalui kesempatan ini hamba berdoa. Kiranya semua pemirsa Cornelius Media, dimanapun saat ini berada, dalam setiap pergumulan yang mereka alami, Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka. Dan apabila mereka sujud berdoa di hadapan Tuhan, dengarkan dan jawab doa mereka. Amin. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan Cornelius Media. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, pelayanan ini akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan segera datang, kami semua diselamatkan. Merupakan doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Douglas Parral. Terima kasih Pendeta yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.